Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya di dalam ibadah kita yang kita selenggarakan secara online pada saat ini. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan setiap hati kami. Kami akan bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan teguhkan kami melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat dengan kami, Allah yang Immanuel, yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu boleh menikmati kehadiran-Mu dari hari demi kesehari di dalam kehidupan rohani kami, dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Saya akan bacakan Matius pasal pertama ayat 23. Tema kita pada hari ini adalah His name is Immanuel, atau namanya Immanuel. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita ada banyak hal di dalam hidup ini, dan saya yakin setiap kita itu menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menopang hidup kita dengan segala kebaikan-kebaikan tersebut. Memang di dalam masa Natal ini kita merayakan Natal tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada saat ini Indonesia dan dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ada banyak orang-orang yang kita kenal yang kena dengan penyakit ini, dan bahkan ada orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, keluarga kita telah dipanggil oleh Tuhan oleh karena penyakit ini. Ada banyak kesusahan yang kita alami, ada kesulitan ekonomi dalam masa pandemik ini, dan ada kesusahan-kesusahan yang lain yang kita hadapi. Tapi yakinlah saudara, bahwa setiap kita menerima kebaikan Tuhan, Tuhan tetap menopang akan kehidupan kita. Tuhan tetap memelihara akan kehidupan kita. Setiap hari kita mengalami pemeliharaan Tuhan itu. Dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan, Tuhan tetap terus memberikan kepada kita rahmat-Nya dan kebaikan-kebaikannya. Dan pada hari ini, kalau kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama, ini pun kita akui tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Pagi ini kasih setia Tuhan baru diberi kepada kita, dan besar kesetiaan-Nya. Seringkali saudaraku, hal-hal yang kita nikmati, hal-hal yang kita miliki hari demi kesehari, kita mungkin anggap itu hanya sesuatu yang mekanis, hanya sesuatu yang kebetulan kita nikmati, kita miliki, sesuatu yang biasa kita miliki. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Kita bisa menikmati semua itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Di dalam Dialah kita hidup, dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita ada. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Manusia, kita, termasuk seluruh ciptaan Tuhan,
pada hari ini kalau kita masih bisa hidup, itu karena semata-mata pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan yang merupakan cahaya kemuliaan Allah, Kristus yang merupakan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala sesuatu yang ada dan menopang hidup kita pada hari ini. Dia hadir bukan hanya di alam semesta ini, tapi dia hadir juga di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pada kita ada banyak hal di dalam kehidupan kita dari hari demi kesehari. Ada berkat-berkat Tuhan yang selalu kita masih bisa terima di tengah-tengah kesusahan kita, bahkan di tengah-tengah kedukaan yang kita alami. Ada berkat Tuhan yang masih kita terima daripada Tuhan. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Hal yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehadirannya. Selaku malaikat yang datang kepada Maria, dia berkata seperti ini di dalam Matius pasal 1 ayat 23 yang tadi saya bacakan. Dia berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Saudara, inilah Natal. Natal itu bukan Sinterklas, tetapi tentang Immanuel. Natal itu bukan tentang pohon Natal, tetapi tentang Immanuel, tentang kehadiran Tuhan. Saudara pasti masih ingat dengan Sinterklas yang seringkali muncul di mal-mal atau di film-film menjelang Natal. Kalau Kristus hanya seperti Sinterklas, gawat saudara. Karena apa? Sinterklas hanya muncul setahun sekali. Kalau Natal itu hanya setahun sekali, bagaimana kita bisa menikmati Natal di hari-hari yang lain 365 hari? Tapi Natal bukan hanya setahun sekali. Kelahiran Kristus itu kita bisa nikmati setiap hari. Kehadiran Kristus kita bisa alami setiap hari. Saudaraku, Natal itu bukan Sinterklas, tapi Natal adalah kelahiran Kristus. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Dia adalah Immanuel yang beserta dengan kita, yang hadir bersama-sama dengan kita. Inilah pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, lebih daripada semua pemberian-pemberian yang kita miliki pada hari ini. Immanuel adalah Allah menyertai kita. Saudara, kata Immanuel ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, Allah beserta dengan umatnya. Di dalam perjanjian lama, Allah itu senantiasa beserta dengan umatnya. Dan penyertaan Allah ini dinyatakan melalui kehadirannya secara eksternal bersama-sama di tengah-tengah umat pilihannya. Saudara, bangsa Israel senantiasa mengalami penyertaan Tuhan ini. Dan janji akan datangnya Immanuel merupakan sebuah penggenapan akan nubuatan perjanjian lama. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal yang pertama ayat 22 dituliskan seperti ini. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, ini merupakan sebuah nubuatan. Nubuatan akan janji ini sudah lama diucapkan. Nubuatan Immanuel ini dinyatakan pada zaman Ahas. Pada waktu itu Raja Ahas, Raja Yehuda, dia dikeroyok oleh Raja Aram dan Raja Israel. Namun walaupun demikian, raja ini tetap dia bersandar kepada Tuhan. Dalam kondisi yang takut, Raja Ahas gemetar ketakutan karena dikepung oleh Raja Aram dan Raja Israel. Kemudian Yesaya diutus oleh Tuhan kepada Ahas dan mengatakan, teguhkanlah hatimu dan janganlah takut, tinggallah tenang dan janganlah hatimu kecut. Lalu Ahas diberikan kesempatan untuk meminta tanda dari Tuhan.
Tapi Ahaz tidak mau melakukan itu, dan kemudian Nabi Yesaya mengatakan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Immanuel. Ahaz ditolong oleh Tuhan. Ahaz disertai oleh Tuhan, dan bukan hanya dia, tapi umat Allah disertai oleh Allah. Dan ketika tiba waktunya, datanglah malaikat dan berkata kepada Yusuf, sesungguhnya bahwa dia akan lahir seperti yang dinubuatkan, dan namanya adalah Immanuel. Saudaraku, Allah sudah menyertai umatnya. Allah menyertai umatnya itu sepanjang sejarah, sepanjang bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berbicara dan menyertai mereka. Tuhan hadir dalam hidup mereka dengan hadirnya tiang api dan tiang awan. Tuhan menyertai mereka dengan memberikan mereka makan mana selama 40 tahun. Tuhan menyertai mereka dengan memberikan air di padang gurun. Tuhan melindungi dan menyertai mereka siang hari dan juga pada malam hari. Selalu ada penyertaan Tuhan. Itulah Immanuel dalam perjanjian lama yang dipahami oleh umat Israel. Tapi Immanuel tidak hanya berhenti sampai di situ. Immanuel itu mencapai puncaknya ketika Kristus inkarnasi. Ketika anak Allah turun ke dalam dunia, maka disitulah puncak daripada Immanuel itu. Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita ketika Kristus datang ke bumi ini. Filipi pasal yang kedua ayat 6-7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ibrani 1 ayat 3 berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Di dalam dia itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan, dan kelahirannya dalam dunia merupakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Allah, di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, Allah yang maha tinggi menjadi sangat dekat dengan kita. Dia tinggal di tengah-tengah manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi telah menjadi sangat dekat dengan manusia. Dan inilah yang hendak dikatakan oleh malaikat yang datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Allah yang maha tinggi berkenan tinggal bersama-sama dengan manusia. Tinggal sangat dekat dengan manusia. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena kebutuhan terbesar dari manusia adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kehadiran juru selamat, kehadiran Immanuel. Saudara, kalau kebutuhan terbesar manusia adalah teknologi, maka Tuhan akan mengirimkan seorang ilmuwan. Kalau kebutuhan terbesar manusia adalah uang, maka Tuhan akan mengirimkan seorang ekonom. Kalau kebutuhan terbesar kita adalah kesenangan, Tuhan akan mengirimkan seorang penghibur atau pelawak. Kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan sendiri. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan karena kita membutuhkan kehadiran Tuhan, kehadiran juru selamat, hingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal yang disebut sebagai Immanuel. Allah menyertai kita. Saudaraku, kehadiran Allah Immanuel di tengah-tengah manusia itu membuat Allah yang menjadi manusia itu dapat disentuh oleh manusia, dapat didekati oleh manusia. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tinggi, yang turun dalam kandungan manusia dan lahir
melalui kandungan itu, dia belajar untuk membaca. Allah yang Maha Tahu belajar membaca. Allah yang Maha Tahu belajar menulis ketika dia dilahirkan sebagai anak Yusuf dan Maria. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Kenapa dia mengosongkan diri dan menjadi Immanuel di tengah-tengah manusia? Dia mengosongkan dirinya supaya kita diisi dengan penuh. Dia menjadi nothing supaya kita menjadi something. Dia mengosongkan dirinya supaya kita menjadi satu sosok pribadi yang bisa hidup memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku, dia tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, saudaraku, dia menempati tempatnya saudara dan saya. Kristus mengambil tempatnya saudara dan saya, dan dia mengundang kita ke tempatnya. Inilah Injil, saudara. Kita diundang ke tempat dia. Dia mengambil tempatnya kita. Kalau Allah tidak turun dalam dunia ini, kalau tidak ada Immanuel di tengah-tengah kita, kita nggak mungkin pergi ke tempatnya Kristus. Kita nggak mungkin menjadi something pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemberian yang terbesar dalam hidup kita bukanlah uang, bukan kesehatan, bukan makanan dan minuman, bukan kendaraan. Semua itu diberikan oleh Tuhan untuk kita. Tapi itu bukan pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak hal yang kita miliki dalam hidup ini, saudara. Kita mungkin punya tabungan, punya rumah, punya kendaraan, dan punya banyak hal dalam hidup kita ini. Tapi itu bukan pemberian terbesar yang Tuhan berikan untuk saudara. Pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan untuk saudara adalah kehadiran Tuhan. Itu hadiah terbesar. Hadiah terbesar dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Immanuel. Itu hadiah terbesar. Saudaraku, hadiah yang terbesar yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya, saya kira bukan materi, bukan makanan dan minuman. Saya ingat sekali ketika saya dahulu kecil, saya suka menunggu papa untuk membukakan pintu. Karena papa seringkali keluar malam setelah bekerja, berdagang, berusaha seharian. Pada malam hari dia kumpul dengan teman-temannya, dan kemudian sekitar pada pukul 10, pada pukul 11 baru dia pulang. Dan saya suka menunggu papa pulang. Saya membukakan pintu rumah pada waktu itu. Dan setiap kali saya membuka pintu, apa yang saya lihat dari papa saya? Saya selalu lihat apa yang digantung di motornya. Ada enggak gantungan? Dan gantungan yang saya harapkan adalah mie goreng. Dan seringkali papa pulang dan membawa mie goreng. Dan itu yang selalu saya lihat. Dan selalu saya lihat apakah itu ada atau tidak. So, anak-anak terkadang sangat suka dengan pemberian, suka dengan materi. Tapi hal yang paling dibutuhkan oleh anak-anak sebenarnya bukan mie goreng itu, bukan mainan itu. Tapi hal yang dibutuhkan dan diidam-idamkan oleh anak-anak ialah papanya hadir di dalam kehidupan dia. Papanya hadir bersama-sama dengan dia. Ini yang dibutuhkan oleh orang Kristen. Kita membutuhkan semua hal dalam hidup ini, kebutuhan-kebutuhan kita membutuhkan itu. Tapi hal yang paling kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, seorang teolog, A.W. Tozer, berkata seperti ini. Kebanyakan orang Kristen adalah orang Kristen yang teologis. Kita tahu apa itu Immanuel. Kita bisa mendefinisikan apa itu Immanuel. Immanuel adalah Tuhan beserta dengan kita.
Kita bisa mendefinisikan itu dengan baik, kita bisa menjelaskan itu dengan baik. Tetapi kita tidak merasakan Immanuel itu. Kita nggak merasakan kehadiran Tuhan itu. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak hidup di dalam kehadiran daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan sama dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Immanuel. Ketika kita berdoa, kita bukan mencari Allah, tapi kita mencari berkat Allah saja. Kita datang kepada Allah karena kita ingin mencari damai, karena kita ingin mendapatkan pertolongan di dalam pekerjaan kita. Kita datang mencari Allah oleh karena kita ingin mendapatkan pertolongan dalam kesusahan kita. Kita datang mencari Allah karena kita ingin rasa aman. Kita datang pada Allah karena kita ingin kesuksesan. Dan banyak sekali kalau kita mau runut, kita punya doa-doa. Kebanyakan kita berdoa untuk mencari berkat Allah dan bukan mencari Tuhan sendiri. Terus semua permintaan itu tidak salah. Tapi seringkali kita terjebak. Kita fokus kepada permintaan itu. Kita melupakan Tuhan, kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Dia, Sang Immanuel yang mengasihi kita. Dan ini terbukti saudara. Ketika berdoa, kita berdoa hanya ketika kita susah. Itu pun fokusnya kepada kesusahan kita dan bukan kepada Allah. Ketika kesusahan sudah lewat, kita sudah jarang berdoa. Sikap kita kepada Kristus Sang Immanuel itu sama dengan sikap orang dunia, bukan mencari Allah tapi mencari berkat-berkat Allah. Saudara, betapa menyedihkan sekali kondisi rohani yang seperti ini. Ada banyak orang Kristen berusaha mencari kebahagiaan di dalam pemberian Allah. Padahal kebahagiaan sejati ada di dalam kehadiran Tuhan. Karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Roh Kudus menyertai kita dan menghiburkan kita selama 24 jam dan 7 hari, dan Dia selalu siap sedia untuk itu. Allah menyertai kita merupakan pemberian yang paling besar yang Tuhan berikan. Karena apa? Dia memberikan dirinya kepada kita. Dia adalah Allah yang maha tinggi, dan sekarang Dia menjadi Allah yang maha dekat dengan saudara dan saya. Dan kalau saudara menginginkan gambaran Tuhan yang seimbang, maka kita harus menyandingkan kedua natur Allah ini. Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha dekat. Dia ada di luar ruang dan waktu, tapi Dia juga ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, Allah yang menyertai, Allah yang hadir dalam hidup kita, itu merupakan berkat terbesar yang kita miliki. Allah itu terlalu besar, tapi Dia mau hadir bersama-sama dengan kita. Bukankah ini sukacita yang sangat besar? Saudaraku, Allah itu bukan malaikat. Kalau ada seorang malaikat yang datang menjadi manusia, saya kira saya tidak akan melihat sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Tidak ada yang menghiburkan di dalam hal itu. Seorang malaikat misalnya menjadi manusia itu bukan masalah besar bagi kita. Tapi ketika Tuhan itu menjadi manusia, ketika Tuhan beserta dengan kita, inilah sukacita yang sangat besar. Allah bersama-sama dengan kita. Allah yang tak terbatas itu bersama-sama dengan kita. Dan inilah yang membuat malaikat-malaikat bernyanyi di malam Natal dalam Lukas 2 ayat 14, di mana mereka berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudaraku, kalau Tuhan bersama kita,
siapa yang bisa melawan kita? Saya kira tidak ada yang terlalu kuat untuk bisa ditaklukkan. Tidak ada pencobaan yang terlalu besar untuk bisa kita kalahkan. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diatasi kalau kita tahu Tuhan itu menyertai kita. Kita bukan disertai oleh malaikat, tapi Allah yang menyertai kita. Pada waktu bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai kamu sampai ke Kanaan, tapi aku akan mengutus seorang malaikat untuk membimbing kalian, untuk menuntun kalian sampai masuk ke Kanaan. Musa berdoa dan berkata, Tuhan, jangan lakukan itu. Lebih baik kami tidak berangkat kalau Tuhan tidak menyertai. Kenapa Musa tidak mau disertai oleh malaikat dan dia minta Tuhan yang sertai? Karena itulah identitas mereka ketika Tuhan menyertai mereka. Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Ini sesuatu yang sangat menghiburkan buat kita. Siapa yang bisa menjaga hati kita di tengah-tengah segala kesulitan kita? Malaikat tidak akan bisa menjaga akan hati kita. Malaikat hanya bisa menyertai di luar diri kita. Malaikat hanya bisa menghancurkan musuh yang berada di luar, tapi malaikat tidak bisa menghancurkan musuh yang berada di dalam diri kita. Hanya Tuhan yang bisa menghancurkan segala kekhawatiran kita, menghancurkan semua ketakutan kita, menghancurkan dosa di dalam diri kita. Hanya Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, yang bisa mengalahkan semua hal yang mengganggu diri kita. Hingga kita nggak perlu khawatir dengan bahaya, kita nggak perlu khawatir dengan penyakit, bahkan kita nggak perlu takut dengan kematian. Suatu waktu kita akan menghadapi kematian seorang diri, tapi kita nggak perlu takut karena ada Allah Immanuel. Ada Allah yang beserta dengan kita, yang hadir bersama-sama dengan kita. Sudah pertahanan kota tidak bisa menggantikan perlindungan daripada Tuhan. Hukum juga tidak bisa menggantikan perlindungan dari Tuhan. Kunci gembok yang besar tidak bisa menggantikan perlindungan dari Tuhan. Perlindungan dari seorang bodyguard tidak bisa menggantikan perlindungan dari Tuhan. Saudara, jangan stres mendengarkan berita-berita buruk pada hari ini. Kita nggak perlu kaget melihat akan fenomena yang terjadi pada saat ini. Kita tidak perlu stres ketika ada sedikit penyakit di dalam tubuh kita. Enggak ada orang yang memiliki kesehatan yang sempurna. Setiap orang bisa ada penyakitnya, dan setiap orang bisa kena dengan penyakit, dengan pandemi pada hari ini. Tapi kita enggak perlu stres dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Karena Allah menyertai saudara, bukan hanya di luar saudara, tapi Allah yang menjaga hati kita. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yang disebut dengan Immanuel, artinya Allah menyertai. Dia adalah Allah Immanuel, dan Allah Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kita sampai kepada kekekalan. Bukan hanya sampai hari ini saudara, bukan hanya di dalam kehidupan kita pada hari ini, tapi dia menyertai kita sampai kepada kekekalan. Dia lahir di palungan dalam kandungan Maria, bukan hanya pada sampai hari itu dikatakan dia Immanuel. Ketika dia melayani selama 30 tahun, bukan hanya sampai 30 tahun itu dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan manusia. Dan bukan hanya ketika kita terima Kristus kemudian dia masuk dalam hidup kita dan kita mengatakan Immanuel hanya sampai pada hari ini, tapi Immanuel itu sampai kepada kekekalan. Tuhan tetap akan menyertai kita. Wahyu pasal 2, 1 ayat yang ketiga berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Luar biasa ayat ini saudara. Allah berdiam di dalam hati kita pada hari ini. Allah beserta kita pada hari ini, tetapi nanti pun di akhir zaman dikatakan Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita sampai kekekalan. Dia datang ke tempat kita. Dia menggantikan kita
dan dia mengundang kita kembali ke tempatnya. Itulah pekerjaan, itulah misi dari Allah Immanuel. Ansem, Bapak Gereja yang menuliskan buku yang sangat terkenal, God Became Man atau Cur Deus Homo, dia berkata seperti ini: walaupun manusia berdosa dan tidak sempurna, dan tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah, tapi Allah yang punya kuasa dan kemampuan itu menempatkan dirinya di tengah-tengah manusia dan mati untuk mereka. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa hidup bagi Allah, bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Tuhan yang Maha Kudus, Kristus Yesus menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Dia, dan tidak ada yang pernah memisahkan kita lagi dari Dia. Allah beserta kita. Ketika itu dikatakan oleh malaikat, Allah beserta dengan kita, itu terjadi di dalam kekekalan dan akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Kita mulai merasakan pada hari ini Tuhan beserta dengan kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudara, pertanyaan saya adalah, apakah saudara merasakan Allah menyertaimu? Saya kira inilah hadiah Natal yang paling besar, hadiah Natal yang paling indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Inilah pemberian yang paling besar di tengah-tengah kesusahan kita pada hari ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara merasakan kehadiran Tuhan itu? Ada banyak sekali orang Kristen yang merasakan kehadiran Tuhan, tapi juga ada banyak orang Kristen yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak berjalan selaras dengan Tuhan. Kita tidak kompatibel dengan Allah. Saudara, Tuhan itu tidak jauh dari kita. Dia selalu beserta dengan kita. Saya kira satu-satunya yang memisahkan kita dari Dia, yang membuat kita tidak bisa merasakan penyertaannya, adalah dosa. Dosa tidak menjauhkan kita dari Allah secara lokasi, tidak. Tapi dosa itu menjauhkan kita dari Allah secara rohani. Kita meninggalkan Allah dengan dosa kita, kita lari dari Allah dengan dosa kita. Ketika Kain melakukan dosa, itu bukan perpisahan lokasi, tapi itu adalah inkompatibilitas rohani, ketidakselarasan rohani. Seseorang jauh dari Allah bukan oleh karena lokasi, tapi karena ketidakselarasan, tidak selaras. Dan dia tidak akan mengalami yang namanya penyertaan Allah ketika hidupnya tidak selaras dengan Allah. Kalau saudara hendak menginstal sebuah program ke sebuah komputer, maka program itu harus kompatibel, harus selaras dengan komputer itu. Atau kalau saudara hendak membuat kue, misal saudara hendak membuat kue tar, maka bahan-bahan yang dipakai harus selaras. Jangan membuat kue tar dengan memakai bawang putih, itu tidak kompatibel, itu tidak selaras. Apa sih yang akan membuat kita selaras dengan Tuhan? Apa sih yang membuat kita tidak selaras dengan Tuhan? Yang membuat kita selaras dengan Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi yang membuat kita tidak selaras dengan Tuhan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan naturnya. Satu kata, dosa. Pelanggaran terhadap hukum Allah akan membuat kita tidak selaras dengan Tuhan. Tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan akan membuat kita enggak selaras dengan Tuhan. Ketidakselarasan dengan Allah ini akan membuat kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Yusuf berjalan selaras dengan rencana Allah. Walaupun dia mengalami kesulitan yang besar, tapi Allah menyertai dia.
Dan karena dia selaras, kompatibel dengan Allah, Yusuf dan Maria, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan. Yusuf Maria adalah orang-orang yang takut akan Allah. Sudah agar supaya kita boleh kembali dekat dengan Allah secara rohani, supaya kita boleh merasakan kembali kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka pada hari ini datanglah kepada Dia di dalam sebuah penyangkalan diri, dalam sebuah pertobatan. Orang-orang yang mencari Dia akan menemukan Dia. Dia itu tidak jauh, tapi Dia berada di mana kita berada. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini hal yang pertama, saudara. Bagaimana supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Yaitu yang pertama, bertindaklah, hiduplah kompatibel dengan Allah. Hiduplah selaras dengan Allah. Tapi hal yang kedua adalah berimanlah kepada Allah. Kita nggak merasakan penyertaan Allah karena kita tidak percaya. Kita kurang percaya kepada Dia. Kita kurang beriman kepada Dia. Yusuf dan Maria percaya kepada Allah. Lukas 1:38, di mana Maria setelah mendengarkan kalimat daripada malaikat, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yusuf walaupun tidak ada kalimat yang dicatat Alkitab tentang kalimat yang dia ucapkan, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dia menunjukkan imannya dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka berdua merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita ingin merasakan kehadiran Tuhan, arahkan iman kita kepada Dia. Percaya kepada Dia. Dan taati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam sebuah cerita Richmond tentang The Young Caretaker, di mana suatu hari seorang pendeta mengunjungi seorang gadis, anak gadis yang sakit berat, dan anak gadis itu sudah hampir mati. Dan kemudian sang pendeta ini bertanya kepada anak gadis itu, hai anakku, di manakah kamu taruh harapanmu? Kamu taruh harapanmu di mana? Lalu anak gadis yang sudah sakit berat itu, yang sudah sulit sekali bergerak dan sulit sekali berbicara, dia angkat jarinya. Dia tunjuk ke surga. Dia katakan dengan lirih, saya taruh pengharapan saya di sana. Kristus yang di sana. Kristus yang di sorga. Tapi kemudian dia berkata, dia tunjuk juga hatinya. Dengan sangat kusuk dia berkata, saya taruh pengharapan saya di sini. Karena saya tahu dia juga tinggal di sini. Saya taruh di sana. Dan saya taruh di sini. Sudah, mari kita datang kepada Dia setiap hari. Pengharapan kita ada pada Tuhan yang ada di surga. Tapi Dia juga ada di dalam hati kita. Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Dia menyertai saudara bukan dari jauh, tidak. Tapi Dia menyertai saudara di dalam hati saudara. Kita hanya perlu menyadari kehadirannya ini. Kita hanya perlu berpaling dari dunia dan berpaling kepada Dia. Dan seorang penulis berkata, menjumpai Allah itu begitu sederhana. Kita cukup berpaling dari dunia dan berpaling masuk ke dalam hati kita. Dan di situ, di dalam hati kita itulah kita bisa berjumpa dengan Allah. Allah Sang Immanuel yang berdiam di dalam diri kita. Beriman sesimpel itu. Kita hidup selaras dengan Dia. Kita datang bertobat kepada Dia. Dan kita bisa merasakan Allah Immanuel. Hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan pada saudara adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Mari kita tempuh hari-hari yang berat ke depan, bulan-bulan yang berat ke depan.
dengan Allah Sang Immanuel yang beserta kita. Dia bukan hanya berjalan di samping kita, bukan hanya berjalan di depan kita, tapi Dia ada dan tinggal di dalam diri kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Allah hadir bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami senantiasa boleh merasakan kehadiran-Mu, dan kami senantiasa boleh berpaling kepada Tuhan dan bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami tidak merasa sendiri dalam menjalani akan hidup kami. Sungguh kami tetap boleh melihat ada Tuhan yang bukan hanya berjalan di depan kami, tapi Tuhan tinggal di dalam diri kami. Sang Immanuel ada di dalam hati kami, hingga kami dapat mengalahkan semua ketakutan, kecemasan, dan semua kegentaran yang ada dalam hati kami, karena Engkau ada di dalam hati kami. Tuhan, mungkin selama ini ada dosa yang sudah memisahkan kami, menjauhkan kami secara rohani daripada Tuhan. Kami tidak dijauhkan secara lokasi dari Tuhan, karena tidak ada satu lokasi pun di mana Tuhan tidak ada di tempat itu. Tapi kami mungkin telah terjauhkan secara rohani. Kami tidak bisa melihat kehadiran-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, sucikanlah kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami, hingga kami boleh kembali mengalami sebuah persekutuan yang indah, persekutuan yang rusak kembali boleh diperbaiki, dan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.